Pada episode ke-435 sampai 436 di sekolah SD Titan, nampak seorang penulis lepas bernama Sugo datang menemui Kobayashi, tujuannya untuk mewawancarai detektif Boy. Mereka pun membuat kesepakatan dan bertukar kontak untuk mengabari. Usai KBM, Kobayashi memberitahu detektif Boy. Ketika itu Kobayashi beberapa kali bersin dan mengeluh hidungnya meler beberapa hari ini. Conan pun bertanya, apa mata Kobayashi perih? Kobayashi menjawab, ya sedikit gatal juga. Conan pun menjelaskan itu gejala demam. Namun Kobayashi menegaskan bahwa dia hanya alergi serbuk sari. Conan pun merincikan bahwa alergi yang berawal dari serbuk sari yang masuk ke tubuh akan dilawan oleh antigen tubuh. Namun apabila itu terus menumpuk, maka antigen tubuh akan mengalami kejenuhan dan mengakibatkan demam. Hal ini akan memuncak ketika hari ke-25 hingga 30 sejak alergi yang berkelanjutan muncul. Haibara pun mengalihkan topik. Bagaimana dengan wawancaranya? Genta langsung berkata bahwa mereka akan menerimanya. Kemudian Genta menjadwalkan besok tidak boleh terlambat di lokasi pertemuan. Namun di keesokan harinya, Conan nampak termenung menunggu di cuaca yang mendung. Setelah beberapa menit, Genta Ayumi Mitsuhiko muncul dengan dandanan rapi seperti akan datang ke acara resmi. Disusul Haibara. Lalu Kobayashi yang mengubah penampilannya tanpa kacamata alias memakai kontak lens. Ternyata wajahnya hampir mirip Sato ketika tanpa kacamata. Detektif Boy jelas terkagum dengan kecantikan Kobayashi. Namun Conan menggerutu, lebih baik pakai kacamata seperti biasanya. Meskipun cuaca mendung, setidaknya bisa mengurangi alergi apabila mata Kobayashi masih perih akibat alergi kemarin. Kobayashi pun menurut pada Conan dan memakai kacamatanya. Dalam perjalanan, ketika hendak sampai di apartemen Sugo, mereka kehujanan dan membuat pakaian maupun sepatu mereka basah. Tentu saja mereka mengeluhkan hal itu karena jelas mereka ingin tampil bagus di wawancara. Conan pun menegaskan bahwa wawancara itu tidak resmi, hanya dari seorang penulis lepas. Di saat itu Haibara berbisik, bagaimana keadaan wanita penyiar itu? Conan pun menjelaskan bahwa Mizuna Sirena masih koma di rumah sakit dengan penjagaan ketat dari FBI. Tentu saja Conan tahu maksud Haibara bertanya demikian. Acara wawancara detektif Boy terkesan ada tujuan lain. Apabila ada keterkaitan dengan organisasi, mereka tidak mungkin bertindak secara personal, apalagi untuk mengorek informasi. Ringkas cerita, mereka sampai di apartemen Sugo. Namun detektif Boy berwajah kecewa ketika melihat apartemen bobrok kayak kontrakan 3 petak. Meski begitu, karena sudah sampai di depan kontrakan, mereka pun membunyikan bel. Akan tetapi tidak ada jawaban. Genta pun membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Dan ketika terbuka, terlihat jelas seorang pria terduduk kaku berlumur darah. Conan berteriak agar tidak ada yang masuk kecuali dirinya. Conan mengecek kondisi Sugo, namun sudah tewas. Haibara pun menyuruh Kobayashi menelpon polisi. Tak lama, Inspektur Megure dan Takagi datang beserta tim forensik. Kobayashi pun menjelaskan apa yang terjadi mulai dari tawaran wawancara kemarin saat Sugo datang ke SD Titan hingga Sugo ditemukan oleh mereka petang itu. Kobayashi sempat memberi kabar bahwa mereka akan datang melalui telepon. Conan pun berkata bahwa ada 4 pesan yang belum didengarkan pada telepon rumah itu. Mungkin saja salah satunya adalah si pelaku karena ada bercak noda darah di salah satu tombol telepon. Sedangkan pada tangan korban tidak ada bekas atau jejak darah yang artinya pelaku yang telah menekan tombolnya dan membuat alibi. Megure memahami maksud Conan dan menyuruh Takagi untuk mengecek isi pesannya. Namun Takagi mengingatkan untuk menyiapkan tape recorder karena beberapa telepon rumah punya fitur hapus otomatis setelah pesan diputar. Takagi pun menghubungi tim forensik. Di sisi lain nampaknya Kobayashi berwajah heran dengan sikap Conan yang memberikan
petunjuk pada polisi. Haibara sempat memberitahu Conan dengan berbisik bahwa Kobayashi baru pertama kali melihat aksi deduksi Conan, sehingga Haibara menyarankan agar Conan bertingkah layaknya anak kecil dengan berkata "alele" atau "okashizo", meski awalnya Conan nampak malu untuk mengatakan kata kekanak-kanakan itu. Namun agar Kobayashi tidak curiga dengannya, Conan pun melakukan saran Haibara ketika memberikan clue. Kontrakan Sugo diketahui tidak terkunci. Kuncinya sendiri tergeletak di meja, dan Takagi tidak menemukan adanya barang hilang atau jejak perampokan, sehingga menyimpulkan pelakunya orang yang dikenal korban. Lalu, sebagai penulis lepas, Sugo dinilai miskin karena biasanya penulis itu punya rumah sendiri atau kendaraan mewah. Di saat itu Conan berteriak, "Alele, lihat itu, ada kunci berlogo kuda perak tergantung di celananya." Takagi pun mengeceknya dan memang benar, itu adalah kunci mobil mewah alias supercar Ferrari. Hal ini membuat pandangan polisi berbalik 180 derajat dan tidak menganggap Sugo orang miskin. Usai itu, Takagi menyiapkan tape recorder. Saat Megure akan menekan tombol, tiba-tiba ada suara kereta api yang melintas. Mereka pun menunggu sampai suara kereta hilang. Kontrakan itu memang dekat dengan lintasan kereta api. Megure pun menekan tombol di telepon rumah itu. Dan diketahui pesan pertama dari Haruka yang meminta maaf karena pertengkaran mereka lusa. Sepertinya Haruka ini kekasih Sugo. Dalam telepon itu terdengar suara siaran televisi. Pesan kedua dari seorang bernama Hibiki. Sepertinya dia adalah janji ketemu dengan Sugo namun membatalkannya dan mengubah jadwal ketemuan di lain hari. Dalam telepon Hibiki terdapat suara radio dari petugas kereta. Pesan ketiga dari Inaba, seorang editor yang mengingatkan deadline waktu untuk menyerahkan artikel, yaitu pada tanggal 22 April. Dan pesan keempat ternyata dari Kobayashi yang mengabarkan kesepakatan wawancara dan mereka akan datang besok. Nampaknya Kobayashi bersin-bersin saat menelpon. Tentu saja hal ini sempat membuat Genta menuduh bahwa Kobayashi adalah salah satu tersangkanya. Namun Haibara menegaskan itu tidak mungkin. Apalagi Kobayashi tidak mendekati korban dan hasil forensik jelas tidak ditemukan helai rambut atau sidik jarinya. Inspektur Megure bertanya, apakah Kobayashi mengingat perkataan lain dari Sugo saat bertemu? Kobayashi menjawab bahwa Sugo terburu-buru karena akan bertemu seseorang di kontrakannya usai ketemu dengan Kobayashi. Polisi pun menyimpulkan korban telah tewas dipukul dengan tripod kamera yang ditemukan di lokasi. Kemudian polisi menelpon satu demi satu ketiga tersangka yang lain untuk memastikan alibi mereka pada jam tewasnya korban sekitar pukul 11.30, lalu meminta mereka datang ke TKP. Untuk menghilangkan kecurigaan Kobayashi, Conan pun memberitahu detektif boy lain untuk membantu memberikan clue kepada polisi secara bergantian, mulai dari pertengkaran jadwal kereta sampai Mitsuhiko pura-pura sakit perut dengan alasan makanan yang sudah kadaluarsa 3-4 hari, sehingga Haibara menyimpulkan bagaimana bila sudah 1 tahun kadaluarsanya. Dan Takagi pun mengerti maksud mereka adalah salah satu tersangka memakai rekaman tahun lalu, yaitu Inaba. Tak lama datang Inaba ke TKP dan polisi memulai reka adegan hingga menuduh Inaba sebagai pelakunya. Tentu saja Inaba mengelak, namun Conan berkata, kenapa motor dan sepatu Inaba kotor, tidak dibersihkan, dan sarung tangan Inaba terlihat masih baru karena bandrol harganya masih terpasang. Pada akhirnya polisi mengecek motor Inaba dan menemukan reaksi luminol dan kecocokan darah korban di sana, yang artinya sarung tangannya terkena darah korban yang menempel di jarinya sendiri, sehingga Inaba membuangnya dan membeli sarung tangan baru. Naasnya masih tertinggal jejak darah itu di setang motornya. Inaba pun mengakui kejahatannya. Dia bekerja sama dengan Sugo, memberinya informasi dan Sugo berhasil mendapatkan banyak uang dari hasil wawancara sebelumnya. Awalnya Sugo berjanji akan memberi komisi, namun ternyata Sugo mengingkarinya. Pada akhirnya Inaba ditangkap polisi. Saat perjalanan pulang, Kobayashi sempat berkata kepada detektif boy mengenai novel Edogawa Ranpo dan berkomentar bahwa detektif boy mirip dengan salah satu grup cilik di novel itu. Sebab oleh karena itu
Kobayashi mengajukan diri bergabung dalam grup Detective Boy. Akan tetapi Genta, Mitsuhiko, dan Ayumi menolaknya karena mereka tidak mau ada anggota orang dewasa. Keesokan paginya Kobayashi menerima tawaran wawancara lagi dan memberitahu Detective Boy. Namun Genta menolaknya dan tidak mau berurusan dengan wawancara lagi. Disinilah Kobayashi mengeluhkan dan dengan seenaknya mengaku sebagai penasehat Detective Boy. Kobayashi pun memberitahu penolakan wawancara itu. Ternyata yang ingin mewawancarai mereka adalah Okinoyoko.